Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji ciri-ciri orang yang bertakwa bahagian 2, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan orang-orang yang memberikan hartanya yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang di dalam perjalanan, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Juga orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar di dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah menjelaskan kepada kita, memang ketika kita salat kita menghadapkan ke Ka'bah. Bagi sebagian orang Ka'bah itu di sebelah baratnya, sebagian orang Ka'bah itu bisa di sebelah timur, utara, dan selatan. Namun Allah menegaskan, menghadapkan wajah ke arah Ka'bah tersebut itu bukanlah inti dari sebuah kebajikan. Bukan itu intinya. Bukan itu inti dari kebajikan. Sama misalnya kita belajar menuntut ilmu. Ada orang yang belajar di kelas, ada orang yang belajar di di lapangan, atau di mana saja, atau di masjid. Tapi hakikat menuntut ilmu bukan tempat-tempatnya ini. Akan tetapi ketika seseorang memberikan ilmu dan didengar, itulah hakikat daripada menuntut ilmu. Maka Allah menegaskan, hakikat kebajikan itu bukanlah ketika menghadapkan wajah ke arah barat atau ke arah timur, walaupun itu menjadi syarat sah kita ketika melaksanakan ibadah salat. Dan Allah menjelaskan kebajikan-kebajikan yang harusnya dimiliki oleh seseorang sehingga dia disebut seorang yang bertakwa. Di dalam ayat ini setidaknya Allah menyebutkan ada 7 ciri-ciri orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah yaitu orang yang
memiliki keimanan yang kuat. Seperti sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Jadi orang yang bertakwa yang pertama adalah memiliki keimanan yang kuat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada nabi, dan juga kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, mempercaya dengan sesungguhnya dan tanpa ada keraguan-raguan. Inilah keimanan. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab, yaitu orang-orang yang memberikan harta yang dicintainya itu, membantu orang lain. Ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya juga. Memberikan harta yang ada nilainya, yang ada harganya kepada orang yang membutuhkan. Ini tergolong ke dalam sedekah-sedekah sunnah yang dikeluarkan oleh seseorang. Wa aqamas shalah. Jadi orang bertakwa yang ketiga adalah orang yang mendirikan salat, yang juga kita sudah kupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bahagian 1 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya ibadah salat yang kita dirikan itu akan menjaga seseorang, menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah nilai ataupun buah yang didapatkan dari ibadah salat yang kita kerjakan. Hasilnya seperti ini. Hasil dari ibadah salat akan mengantarkan seseorang terhalang, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini baru tercapai apabila seseorang mengerjakan salat dengan benar. Dari menjaga waktunya, menjaga kesuciannya, wudunya, taharahnya, kekhusyuannya dijaga, insya Allah salat seperti ini akan mengantarkan seseorang kepada terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita melihat ada orang yang salat, ikut salat, tetapi kejahatannya juga masih banyak, maksiatnya juga masih berjalan, maka yang disalahkan bukanlah salatnya, tetapi orangnya dalam mengerjakan salat barangkali belum sesuai, belum benar seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak disiplin dalam mengerjakan salat, mengulur waktu. Bisa jadi taharahnya, wudunya, bersucinya belum benar. Bisa jadi kekhusyuannya tidak didapat dalam salat. Dia salat tetapi pikirannya kemana-mana. Atau bisa jadi dia salat tapi tujuannya hanya untuk yura'un, supaya dilihat oleh orang, riya, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat-salat yang seperti ini tidak akan bisa mengantarkan orang tersebut tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang bertakwa yang keempat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah yaitu membayar zakat atau menunaikan zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan atau dikeluarkan oleh orang-orang beriman, orang muslim yang hartanya sudah mencapai jumlah tertentu atau sudah mencapai nisab dalam istilah ilmu fikih, dan wajib dikeluarkan setiap tahunnya, atau kalau
dia itu zakatnya zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka, harta mereka, sebagai bentuk sedekah. Tapi di sini maksudnya sebagai bentuk zakat. Sedekah yang wajib itu zakat. Apa tujuan atau manfaat daripada zakat yang kita keluarkan? Tutahhiruhum, yaitu akan mensucikan. Apa yang disucikan? Kalau kalimatnya tutahhiruhum, toharoh, itu mengandung dua makna. Suci secara zahir, fisik, dan suci secara batin, jiwa. Maka orang yang bayar zakat, insya Allah hartanya menjadi suci. Karena kita ketahui di dalam harta kita itu terdapat hak yang harus dikeluarkan, yaitu haknya orang-orang fakir miskin yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan lalu dimakan, maka yang dimakan tersebut itu tidak halal, tidak suci. Lalu setelah dimakan, makanan tersebut menjadi darah, menjadi daging, maka bahagian tubuh kita yang tumbuh dari harta yang tidak halal, itu juga bahagian tubuh kita menjadi tidak suci lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga mensucikan jiwa, mensucikan kita dari dosa-dosa karena membayar zakat. Wa tuzakkihim, dan mensucikan juga. Wa tuzakkihim memiliki dua makna. Tuzakkihim artinya mensucikan, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Maka ada istilah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, pembersihan jiwa. Dari apa? Penyakit-penyakit hati, penyakit bakhil, penyakit sombong. Kadang-kadang orang mungkin sudah banyak hartanya merasa sombong, merasa harta ini bagian daripada kecerdasannya, kepintarannya, usaha kerasnya. Dengan zakat dia menjadi bersih hatinya, sadar bahwa harta ini adalah semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Tuzakkihim. Tuzakkihim juga bisa berarti mengembangkan. Setelah jiwanya bersih, suci dari sifat kesombongan, kebakhilan dan lain sebagainya, maka akan tumbuh sifat-sifat yang baik, perilaku-perilaku yang mulia. Subhanallah. Dan zakat juga berarti dua. Zakat berarti suci dan berkembang. Makanya orang-orang yang berzakat akan mendapatkan kesucian hartanya dan hartanya akan berkembang. Orang yang berzakat tidak perlu khawatir hartanya akan habis. Dan sering kita saksikan di dalam masyarakat, orang yang gemar berzakat, setiap tahun zakatnya berkembang dan berkembang. Artinya apa? Artinya usahanya pun semakin berkembang dan berkembang. Di dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Dan apa saja yang engkau keluarkan berupa zakat dengan maksud untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa melipat gandakan. Bisa jadi melipat gandakan pahala karena zakat yang dikeluarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dengan zakat akan melipat gandakan harta yang dia miliki. Karena Rasulullah menjamin orang-orang yang gemar berzakat, bersedekah, harta tidak berkurang tetapi bertambah dan bertambah. Ini janji dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ada doa malaikat yang berdoa. Apa doanya itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan wa a'ti mumsikan talafan.
Ya Allah, berikan bagi orang-orang yang munfiqan, yang suka memberi, berinfak, yang bersedekah, yang berzakat, khalafan, pengganti, ganti yang dikeluarkannya itu, jadi akan kembali lagi kepada dia. Wa a'ti mumsikan talafan, dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Mumsik itu memegang, artinya pelit, bakhil, tidak mau berbagi, talafan, berikan dia kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang berzakat dan juga orang-orang yang berinfak, insya Allah akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kelima yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu, yaitu orang yang senantiasa menepati janjinya apabila dia berjanji. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita selaku manusia sudah pernah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang kita buat adalah janji ketauhidan dan janji untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kepada kita. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat syariah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi mereka semua enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanah tersebut kepada manusia. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua syariat Allah, agama Allah yang pada hari ini kita sudah ketahui semuanya. Kemudian janji yang lain yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka secara seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi di alam arwah, di alam ruh, sebelum kita dimunculkan ke bumi ini, kita semua sudah mengambil suatu perjanjian, suatu janji bahwa kita mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Kita memang tidak ingat pada waktu itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga di dalam kehidupan kita antar manusia. Kadang-kadang kita membuat berjanji kepada anak-anak kita, berjanji kepada sahabat-sahabat kita, berjanji kepada bawahan kita, ataupun pemimpin berjanji kepada rakyatnya, maka janji-janji ini harus ditepati, tidak boleh diingkari. Karena Allah sangat benci kepada orang yang ingkar janji. Rasulullah sangat benci kepada orang yang ingkar janji.
dan Allah adalah zat yang senantiasa dan pasti menepati janjinya. Inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu benar-benar akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar akan janjinya, dan kita yakin betul itu. Begitu juga Rasulullah, di sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu kisah pun yang kita terima bahwa Rasulullah ingkar kepada janji. Rasulullah sangat berpegang teguh pada perjanjian yang dibuatnya, baik perjanjian antar sesama sahabat Rasul maupun perjanjian orang kafir sekalipun, Rasul tidak pernah ingkar. Rasul pernah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Rasul tidak ingkar. Justru orang Yahudi yang ingkar janji, maka Rasul mengusir mereka dari kota Madinah. Rasul juga pernah membuat perjanjian dengan penduduk Mekah, kaum Quraisy, kafir Quraisy di Mekah, yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Rasul enggak pernah mengingkari janji, justru orang-orang kafir Quraisy yang ingkar kepada perjanjian tersebut, sehingga Rasulullah datang kemudian melakukan Fathu Mekah, menyerang kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Ini Rasulullah. Maka Allah dan Rasulullah sangat benci bagi hamba-hambanya yang ingkar akan janji. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 Allah berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Orang-orang yang ingkar kepada janji yang sudah dibuat janji tersebut, dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintah untuk disambung, memutuskan silaturahim, dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat, manusia pun melaknat apabila ada orang yang ingkar kepada janji. Kita juga tidak senang, marah apabila punya seorang teman, sahabat, dia suka ingkar janji, kita tidak senang. Dan Rasulullah menegaskan bahwa orang yang suka ingkar janji merupakan salah satu ciri-ciri orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di akhirat orang yang suka ingkar janji, Allah janjikan apa? Walahum su'ud dar, dan mereka akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat, yaitu berupa neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti dari akhirat Allah akan menancapkan bendera-bendera, di mana pada bendera tersebut tertulis satu tulisan, ini adalah pengkhianatan si fulan, ini adalah pengkhianatan si fulan, sehingga semua orang akan melihat bendera tersebut dan tahu, oh, si fulan ini berkhianat. Oleh karena itu, kaum muslimin berbahagia, jangan sampai kita ingkar janji. Mungkin pernah berjanji kepada anak-anak kita, tunaikan janji tersebut. Mungkin kita pernah berjanji kepada sahabat-sahabat kita, tunaikan janji tersebut, sekecil apapun janjinya. Ataupun mungkin kita pernah berjanji kepada bawahan kita, tunaikan janji tersebut. Ataupun pemerintah, pemimpin pernah berjanji kepada rakyat, tunaikan janji tersebut. Dan orang yang menunaikan janji merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan berharap kita akan digolongkan kepada orang yang bertakwa kalau kita belum bisa berpegang teguh dan menunaikan janji-janji yang pernah kita buat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bertakwa yang keenam yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersabar. Di sini Allah sebutkan 3 keadaan yang menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Fil ba'sa'i, dalam keadaan kesusahan, siddatul faqri, kemiskinan, kesusahan, kesulitan yang sangat, orang yang bertakwa dia bersabar. Wad-dharra, dan penderitaan penyakit,
Allah contohkan Nabi Ayub alaihissalam yang Allah berikan penyakit yang sangat dahsyat. Namun beliau bersabar sehingga Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba yang sangat menarik karena kesabarannya tersebut. Ataupun wahinal ba's, sabar di dalam peperangan. Ini ketiga ini kondisi yang sangat sulit, namun orang-orang yang bertakwa dia mampu bersabar. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 Allah menyuruh kita untuk meneladani contoh kesabaran yang paling tinggi walaupun kita enggak akan mampu. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu ada yang mendapat gelar ulul azmi, itu ada 5 orang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul-rasul yang terpilih yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi sekali. Dan tentunya kita nggak akan mampu meneladani kesabaran mereka. Tapi Allah perintahkan kita untuk sabar sesabar-sabarnya, semaksimal mungkin dalam menjaga kesabaran kita. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah Allah berikan satu musibah, cobaan dengan meninggalnya anak Ibrahim namanya. Jadi ketika Nabi berusia sudah tua ya, mungkin 60 tahun, Nabi kita dikaruniai seorang anak dari Maria Al-Qibtiyah, seorang anak laki-laki, kemudian Nabi memberikan nama Ibrahim. Kita bisa bayangkan bagaimana kegembiraan Nabi dengan lahirnya Ibrahim ini. Ketika itu Nabi hanya punya satu orang anak, yaitu Fatimah. Yang lainnya sudah wafat semua. Yang laki-laki ada Qasim, Abdullah, yang perempuan ada Ruqayyah, Ummul Qasim, kemudian Zainab. Semua sudah meninggal, tinggallah Fatimah. Maka dengan lahirnya Ibrahim, kebahagiaan Nabi ini luar biasa. Apalagi Nabi sudah tua, tentu orang yang sudah berumur 60 tahun, rasa sayang kepada anak kecil ini sangat tinggi sekali. Ketika Ibrahim berumur 16, 17 atau 18 bulan meninggal dunia, maka Nabi dilanda kesedihan yang sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi itu menangis. Di saat seperti ini, apa ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengakui menangis, berderai air matanya dan hatinya pun dengan kesedihan. Namun Nabi mengatakan, wala naqulu ma yuskhitullah. Maka dalam keadaan seperti ini jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah standar daripada kesabaran. Standar minimal daripada kesabaran kita. Dalam keadaan bagaimanapun, kemiskinan, dilanda penyakit, keadaan negara yang tidak aman, maka jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika miskin susah lalu mencuri, ini melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika miskin kemudian mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang kepada kita. Ini juga ucapan-ucapan yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Digerogoti penyakit yang tidak kunjung sembuh misalnya, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Allah tidak adil. Allah kenapa?
seakan-akan tidak terima apa yang Allah berikan kepada orang ini. Ini kalimat-kalimat seperti ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar menahan dirinya, menahan ucapannya dari mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat yang terbaik yang diucapkan ketika musibah datang itu seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allah berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar yaitu orang-orang yang apabila datang musibah kepada orang ini, musibah dalam bentuk apa saja, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dan semua yang kami miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sangat indah yang mesti diucapkan oleh orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat orang yang bertakwa. Yang ketujuh yang disebutkan dalam ayat ini adalah as-sadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar. Apa yang dimaksud dengan orang yang benar? Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ada keraguan-raguannya, tidak ada ragu-ragu di dalam hatinya tentang keyakinannya. Wajahadu, dan bersungguh-sungguh berjihad, berkorban untuk apa? Untuk Allah, untuk agamanya dengan harta dan jiwanya. Ini adalah orang-orang yang benar. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman dan tidak ragu dengan keimanan kita. Agar kita menjadi masuk ke dalam kelompok orang yang shadiq, orang-orang yang benar, artinya yang benar-benar beriman, dibuktikan dengan jihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan keimanan kita, dalam mempertahankan keimanan kita. Agar iman kita kuat, iman kita kokoh, kita butuh ilmu misalnya. Maka keluarkanlah harta kita, siapkanlah waktu kita untuk belajar menuntut ilmu. Ini bukti daripada keimanan. Terkadang kita mengeluarkan harta kita begitu banyak untuk keperluan-keperluan yang duniawi, tetapi takut mengeluarkan harta kita untuk agama, untuk keperluan menjaga iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Atau jika agama kita terancam, agama kita diperangi, diserang, berjihad dengan harta, dengan tenaga, dengan apa saja untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang benar ini itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya
Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka derajatnya itu bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Yang diberi nikmat ini maksudnya nikmat dalam bentuk petunjuk, hidayah, bukan nikmat materi. Siapakah yang orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka berupa hidayah ini? Yaitu para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar. Kemudian para syuhada dan orang-orang yang saleh. Minan nabiyyina wasiddiqina. Jadi orang yang benar ini Allah posisikan derajatnya di bawah para nabi. Maka menjadi orang yang benar, yang shadiq, ini tidaklah mudah. Perlu dibuktikan dengan kesungguhan. Perlu dibuktikan dengan pengorbanan dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan keimanan. Iman kita nggak mungkin tegak kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu misalnya. Dan menuntut ilmu dibutuhkan biaya. Menuntut ilmu dibutuhkan waktu. Dan inilah orang-orang yang benar, yang mau berkorban dalam rangka mempertahankan keimanannya. Karena apa yang kita keluarkan itu juga akan kembali kepada kita. Kalau dulu orang tua kita, misalnya nenek moyang kita, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berperang, mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan, untuk melawan penjajah, mungkin tidak seperti ini kehidupan kita sekarang. Kalau para Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tabi'in dan para pejuang-pejuang yang terdahulu, mereka tidak berperang, tidak mengorbankan hartanya, tidak mengorbankan jiwa dan raganya, mungkin kita tidak bisa menikmati agama sekarang ini. Maka seorang yang beriman, yang as-sadiq, yang benar-benar beriman, orang tersebut orang yang siap dan rela berkorban harta dan jiwanya untuk keimanannya, untuk agamanya, sehingga dengan ilmu yang kita dapat, kita akan mudah beragama, mudah mengamalkan perintah-perintah agama. Sehingga dengan negara yang aman, kita akan mudah menjalankan perintah-perintah daripada agama kita. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Yang pertama yaitu orang yang memiliki keimanan yang kuat tanpa ada keraguan-keraguan. Yang kedua, senantiasa membantu sesama manusia, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan janji yang sudah dibuatnya. Yang keenam, senantiasa bersabar. Dan yang ketujuh, yaitu menjadi orang-orang yang benar. Semoga Allah mencatat kita, membimbing kita, memberikan kita keistiqomahan dalam kehidupan kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.